Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir secara langsung atau yang mendengar secara online, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barusan alhamdulillah sebagian di antara kita insyaallah menghadiri kajian tentang suluk, bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, diasuh oleh guru kita bersama Al-Habib Mujtaba bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dan juga insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk murid-murid dari para ulama yang mengambil ilmu dari para ulama yang mengambil ilmu dari para ulama sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita seperti yang ditanya-tanyakan sebagian sahabat, kapan kita meneruskan kajian kita lagi setelah 2 bulan tertunda, ya. Bulan yang lalu karena saya memang berhalangan, bulan yang sebelumnya karena kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan sebelumnya di bulan Agustus kita membahas tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wanita ini adalah wanita pilihan, yaitu As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Nama yang senantiasa kita dengar, seorang wanita yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu hebat. Namanya adalah As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib. Sama seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay juga sama. Artinya kedua-duanya adalah orang yang memiliki kekeluargaan satu sama lain, ya. Jadi masih ada hubungan keluarga antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah bintu Khuwailid. Dan juga kalau kita perhatikan dari nasab ibunda Siti Khadijah punya ibu namanya Fatimah bintu Zaidah Ibnul Asam Ibnu Amir Ibnu Lu'ay Ibnu Ghalib Ibnu Fihr Ibnu Malik Ibnu Kinanah seterusnya, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Jadi Siti Khadijah
dan Rasulullah SAW memiliki jalur kekeluargaan satu sama lain. Supaya lebih mantap ya, saya akan coba tulis. Mana? Belum ada? Siti Khadijah memiliki kekeluargaan dengan Rasulullah SAW karena ayah beliau tadi siapa? Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Wah, udah hafal semua nih ya. Beliau dari keluarga Al-Asadi. Al-Asadi karena dari keturunan Asad, min Banil Asad. Kalau Nabi Muhammad dari Banu Hashim, Nabi Muhammad SAW keturunan Hashim. Jadi Siti Khadijah Nabi Muhammad bin Abdul Mut. Nah, ini saya benerin nih. Ini nama orang. Sekali lagi saya ulangin. Mungkin saya pernah ngomong. Kalau nama Abdul Muttalib itu tasydidnya ada di ta, bukan di lam. Kadang orang salah. Ya, manggilnya Abdul Muttalib, nggak benar itu. Yang benar Abdul tasydidnya ada di ta, Abdul Muttalib. Karena ini urusannya masalahnya apa? Masalah nama, jangan sembarangan. Nggak boleh nama orang dipanggil Abdul Muttalib, nanti orangnya marah. Misalnya ada orang namanya Asep, dipanggilnya Asep. Kira-kira ngamuk nggak si Asep? Ngamuk, karena nama saya Asep kok dibacanya Asep ya. Orang nggak salah nih yang lihat, wah saya bacanya Asep kok ya. Padahal makanya ada sebagian hal yang perlu kita pelajari bukan dari buku saja, tapi perlu dari guru. Contoh seperti nama orang. Nama orang kalau misalnya kita salah baca, fatal. Asep kita baca jadi Asep. Sorry Sep. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Siti Khadijah ini, beliau ini langsung bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Tuh sama, berarti Abdul Uzza sama Abdul Manaf ini adik sama kakak. Saudaranya punya anak Asad, saudaranya yang satu lagi punya anak Hashim. Berarti ini sepupuan. Kalau keturunan Hashim disebutnya Bani kalau keturunan Asad disebutnya Bani Asad. Kalau laki-laki Al-Asadi, kalau perempuan Al-Asadiyah. Kalau keturunan Hashim, kalau laki-lakinya Al-Hashimi, kalau perempuannya Al-Hashimiyah. Makanya Nabi Muhammad dipanggil An-Nabiyul Hashimi. Kenapa? Karena dari keturunan Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Faham insyaallah? Artinya Siti Khadijah adalah dari keturunan Quraisy. Karena Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib ini adalah yang pertama kali Quraisy. Ada yang mengatakan yang pertama kali Quraisy adalah ayahnya lagi, yaitu Fihr, dan ini adalah pendapat yang paling banyak. Setiap keturunan Fihr berarti Quraisy, tapi kalau yang di atas Fihr bukan Quraisy, karena nama lain Fihr
adalah Quraisy, maka setiap keturunan Fihr adalah suku Quraisy. Dia adalah orang yang pertama kali digelari dengan panggilan Quraisy, atau putranya yang bernama Ghalib. Ada seorang perempuan bernama Fatimah. Ayahnya namanya Zaidah, bapaknya lagi namanya Al-Asam. Siapa? Fatimah, Zaidah, Al-Asam. Punya ayah lagi namanya Amir. Al-Asam ini punya ayah namanya Amir. Amir punya ayah namanya Lu'ay. Amir punya ayah namanya Siapa nama perempuan ini? Fatimah binti Zaidah ibnul Asam ibnu Amir ibnu Lu'ay. Siapa Fatimah ini? Istri daripada Khuwailid yang memiliki putri bernama Khadijah. Jadi Nabi Muhammad punya istri, nasabnya itu lebih dekat kepada Quraisy, dan Siti Khadijah punya bapak, istrinya juga nasabnya lebih dekat ke Quraisy. Jadi istri-istrinya ini pangkatnya sebenarnya pangkat bibi dan pangkat nenek, lebih dekat sebenarnya kepada kakek moyangnya. Di sini ada pesan yang sangat menarik. Rasulullah tuh sayang banget sama Siti Khadijah, cinta banget sama Siti Khadijah. Gak ada perempuan yang seistimewa Siti Khadijah di hati Rasulullah SAW sama sekali. Apapun yang membuat bahagia Siti Khadijah, maka Rasulullah SAW akan lakukan. Bahkan Nabi Muhammad memiliki putri terakhir bernama Fatimah. Kenapa dinamakan Fatimah? Biar Siti Khadijah senang, karena ibunya sudah meninggal, namanya Fatimah, terlahir kembali. Lihat. Padahal urusan nama itu bebas, haknya seorang bapak. Ini kalau ada yang tanya, ya. Karena setiap anak itu dipanggil dengan nama bapaknya. Ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak kalian dengan nama bapaknya. Muhammad bin Abdullah, Ali bin Alawi, semua kita dipanggil binnya kepada bapak. Maka yang berhak untuk menamakan anak adalah bapak. Tapi bukan dengan begitu berarti artinya apa? Semau kita saja. Tidak. Rasulullah SAW justru mengajarkan, kalau bisa tafahum, bisa saling memahami satu sama lain. Kalau mau punya anak, mah kira-kira kalau kita punya anak namain siapa ya? Nah, itu yang terbaik. Kira-kira menurut kamu namain siapa ya? Jangan nyengir-nyengir yang masih jomblo ya. So-soan ya. Ma, kira-kira kalau kita punya anak namain siapa? Menurut mama siapa? Saya tanya ya, saya sama bapak saya, sama ibu saya. Itu nggak apa-apa, bebas, ya. Bukan berarti kalau misalnya hak berarti saya seorang bapaknya yang harus menamakannya, enggak. Siapa saja. Terlebih kalau bisa saling ridha meridai, itu yang jauh lebih baik. Ya, bahkan saya punya anak, ya, namanya dari guru saya semua, nggak ada yang saya namain, ya. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa ya, nama itu yang terpenting ada kepuasan. Saya punya anak namanya bagus, saya suka namanya, supaya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibikin nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, supaya apa? Supaya betul-betul menjadi orang yang bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah, ini adalah contoh kecintaan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Kalau mau dibaca apa namanya khususiyah Siti Khadijah, ya banyak sekali. Ini diantaranya nih, ya. Rasulullah pengen nyenengin Siti Khadijah, maka putri kesayangan Rasulullah SAW dinamakan dengan nama ibunya, Fatimah bintu Zaidah ibnul Asam ibnu Amir ibnu Lu'ay. Berarti Sayyidatuna Khadijah ini, ya, ibu bapaknya semuanya dari keturunan Quraisy, semuanya orang baik. Bahkan Siti Khadijah ini terlahir di satu tempat. Antum tahu, beliau ini terlahir di rumah kakeknya yang bernama Asad. Di rumah Asad, Khuwailid menikah dengan Fatimah, tinggal di rumah ayahnya Asad.
Rumah Asad ini di mana? Rumah Asad ini deketan banget sama Ka'bah. Deketan banget sama Ka'bah. Sampai-sampai dikatakan bahwa rumahnya Asad ini kalau misalnya ada bayangan biasanya kalau waktu itu waktu pagi ya biasanya ada ngebayang begitu kena matahari misalnya ya. Ada bayangan rumahnya itu nempel ke Ka'bah saking dekatnya begitu. Jadi kalau misalnya orang lewat di Ka'bah itu bayangan rumahnya tinggi. Sittatu adru' itu 4,5 meter. Ya, tis'at adru' afwan. Tis'at dhira' 9 dhira'. 9 dhira' itu kurang lebih 4,5 meter ya. 4,5 meter, kurang lebih 4,5 meter tinggi rumahnya. Ya, jadi deketan banget sama Ka'bah sehingga kalau orang melihat bahwa rumah Asad ibn Abdul Uzza itu nyampe ke ujung Ka'bah. Menunjukkan apa? Menunjukkan saking dekatnya. Dan di waktu sore Ka'bah juga begitu. Sehingga rumah Asad bin Abdul Uzza ini disebut menjadi Radi'ul Ka'bah. Ya. Radi' Ka'bah. Maksudnya bayinya Ka'bah lah. Karena rumahnya itu dekat banget. Bayangin Siti Khadijah itu lahirnya di situ. Dan beliau di zaman jahiliyah punya panggilan. Beliau panggilannya adalah At-Tahirah, wanita suci. Wanita suci di zaman orang-orang belum menemukan akhlak yang baik. Dia sudah disebut orang yang suci, tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Berbeda dengan wanita pada umumnya pada zaman tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Siti Khadijah disebutkan bahwa beliau dipanggil sama orang-orang dengan panggilan At-Tahirah, wanita suci. Ya, karena beliau tentu akan menjaga ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau dinamakan At-Tahirah. Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dipanggil At-Tahirah. Dan beliau juga dikenal dengan kebaikan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa agama Islam juga tidak melupakan apa yang dilakukan wanita. Bohong kalau agama Islam itu mengedepankan lelaki saja. Enggak. Buktinya mana agama Islam itu hanya fokus laki-laki. Tidak, justru para perempuan itu lebih dimuliakan dalam agama Islam. Di saat sebelum adanya Islam, wanita itu tidak memiliki peranan sedikit pun. Justru agama Islam ada di mana begitu, ayat mana begitu, atau surat mana yang menyebutkan dari kitab mana begitu ada perempuan, dibahas masalah perempuan seperti Al-Quran, kitabnya umat Islam. Jangankan dibahas, ada satu surat tersendiri namanya An-Nisa. Ar-Rijal ada surat Ar-Rijal. Dan bahkan ada surat namanya An-Nisa, seorang perempuan namanya dengan jelas disebut dalam Al-Quran, Maryam. Ada nama perempuan. Justru agama Islam memuliakan perempuan begitu hebat. Nah, di antara wanita termulia adalah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, bidadarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Rasulullah, di antara kelebihan Siti Khadijah adalah Siti Khadijah tidak pernah bikin marah Rasulullah sama sekali. Nggak ada. Kita baca hadis Rasulullah dari ujung ke ujung, kita cari Siti Aisyah ada ceritanya, Siti Hafsah ada ceritanya, ya, Siti Saudah ada ceritanya, ya, semua, Siti Sofiyah ada ceritanya, Siti Maimunah ada ceritanya, semua ada cerita. Siti Khadijah pernah nggak sih bikin kesal Rasulullah gitu? Cari tahu. Nggak ada. Setelah kita baca beberapa kitab, ternyata di antara khususiyah Siti Khadijah, beliau tidak pernah sampai riwayat kepada ummah bahwa beliau pernah bikin Rasulullah kesal sekali aja, enggak. Bahkan justru orang lain bisa cemburu di saat beliaunya sudah di dalam kubur. Paham atau tidak? Beliaunya sudah di dalam kubur, tapi Siti Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala ahad." Saya tidak pernah cemburu kepada siapapun di antara istri Rasulullah SAW. Ma ghirtu ala Khadijah bintu Khuwailid. Ala Khadijah binti Khuwailid. Seperti ketika aku cemburu kepada Siti Khadijah. Tidak pernah. Orangnya mana? Udah nggak ada.
Tapi di sini terdapat kemuliaan yang begitu hebat yang menunjukkan bahwa apa? Siti Khadijah sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW terkadang bikin makanan dikirim ke teman-temannya Siti Khadijah. Siti Khadijah udah gak ada, tapi dikirim. Wah, ini temannya Khadijah, ini temannya Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, laqad abdalakallahu bi ahsana minha. Udah dong Rasulullah, Khadijah lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih muda, wanita yang lebih ini dan itu? Kata Rasulullah. Lah, Rasulullah, enggak mungkin. Khadijah tidak akan terganti. Dia mencintaiku di saat semua orang membenciku. Dia mendekat kepadaku di saat semua orang menjauh dariku. Dia membesarkanku di saat orang-orang mengecilkanku. Dia beriman kepadaku di saat semua orang kufur kepadaku. Siti Khadijah adalah setengahnya umat. Keimanannya begitu hebat. Radhiyallahu ta'ala anha. Tidak akan pernah terganti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memiliki putra-putri semuanya dari Siti Khadijah, kecuali putra yang terakhir namanya Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari Siti Khadijah karena beliau dari wanita yang memang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Dikatakan Maryah Al-Qibtiyah bukan termasuk istri Nabi Muhammad SAW, akan tetapi termasuk hamba sahaya yang digauli oleh Rasulullah SAW dan melahirkan putra yang bernama Ibrahim. Dan semua daripada putra-putra atau putri-putri Rasulullah SAW wafat, dan yang meneruskan dari keturunan Rasulullah SAW dari jalur Siti Fatimah yang memiliki putra-putra yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Husain punya anak, Al-Hasan punya anak, dan terus menerus sampai kepada zaman kita terjaga nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidah Khadijah, suami istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita sering mendengar beliau ini adalah orang yang tidak pernah sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti millat Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena selain beliau adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, beliau juga punya paman. Ini sering saya bahas juga, namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Sebenarnya bukan paman, tapi memang usianya seperti usia pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal ibni Asad. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya sepupu cocoknya. Waraqah bin Naufal bin Asad, berarti nasabnya sama-sama Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Tapi memang udah tua begitu. Jadi Siti Khadijah ini bapaknya sudah tua baru punya anak. Ya, ada nggak yang seperti itu? Ada kan? Ada bapaknya sudah tua, umur 70 tahun, 60 tahun baru punya anak. Jadi anak sama cucu, tuaan cucu. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Kadang-kadang anak lebih tua dari cucu. Ada. Ya, ini model-model Siti Khadijah ini seperti itu. Padahal harusnya Siti Khadijah ini makomnya itu makom, lihat aja dari nasab. Cocoknya jadi bibinya Rasulullah, bukan istrinya Rasulullah, karena nasabnya sama seperti Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Fatimah, ibunya Siti Khadijah, nasabnya juga tinggi. Fatimah binti Zaidah ibnul Asam ibnu Amir ibnu Lu'ay. Ke Lu'ay cuma 5. Sementara ayahnya Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab 2 kali. Jadi Khuwailid ini cocoknya manggil istrinya nenek, bukan bibi. Tapi terkadang ya seperti itu, cucu sama anak seumuran, malah tuaan cucu dibanding anak. Ini membuktikan bahwa kalau enggak ayahnya memang masih top chair, usianya 70 tahun baru punya anak, atau dia menikah lagi dan memiliki putra atau putri di saat dia sudah tua. Siti Khadijah banyak belajar dari pamannya Waraqah bin Naufal. Oleh karena itu, ya, Waraqah bin Naufal ini termasuk 3 orang
sebelum zaman Rasulullah SAW yang mencari jati diri, cari agama. Sehingga Waraqah bin Naufal ketika itu mendapati bahwa agama Nasara adalah agama yang terbenar sebelum dirubah-rubah. Makanya dia mencari keaslian agama tersebut. Ya, jadi dia termasuk ahlul kitab yang tahu. Ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril memberikan wahyu, pulang ke rumah, dibesarkan hatinya oleh Siti Khadijah, lalu keesokan harinya dibawa ke rumah sepupunya ini, Waraqah bin Naufal atau pamannya. Kemudian menceritakan kisah tersebut kepada Waraqah bin Naufal, menunjukkan bahwa Siti Khadijah ini muridnya. Jadi apapun yang terjadi di rumah tangganya atau sesuatu yang bagi dia adalah ini privasi harusnya antara saya dan suami saya, dia beritahukan kepada gurunya ini, kepada ustadznya ini, kepada kiainya ini, memberitahu kepadanya, ini saya di rumah sebenarnya mengalami sesuatu yang kata Siti Khadijah, bicarakan wahai Muhammad, bicarakan kepada Waraqah. Diberitahu kepada Waraqah, kata Waraqah, kalau saja apa yang kau ucapkan wahai Muhammad betul, maka engkau adalah nabi yang kami tunggu-tunggu. Dan yang datang kepadamu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Namus itu nama lain malaikat Jibril. Berarti itu adalah Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian Waraqah mengatakan, kalau betul itu yang terjadi, maka engkau akan dikucilkan, kau akan dibenci saat sedang tenar-tenarnya. Berat itu, dibenci sama orang, siapalah saya, kan beda tuh. Kalau dibenci, kalau lagi naik daun, Nabi Muhammad dipanggil Al-Amin. Suaminya Khadijah dipanggil Al-Amin, orang yang dipercaya di mana-mana, dikucilkan, dibilang pendusta dan lain sebagainya. Kemudian Waraqah mengatakan, dan kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Kemudian Rasulullah langsung seketika berkomentar, awa mukhrijiyahum, saya mau dikeluarkan dari kampung saya sendiri. Kata Waraqah, betul, tidaklah ada seorang nabi kecuali akan dikeluarkan dari kampungnya sendiri. Dan di sini ulama juga mengatakan bahwa pembicaraan antara Waraqah bin Naufal dengan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa cinta kepada tanah air adalah keimanan. Buktinya Rasulullah SAW ketika dibilang bahwa dia bakalan dikucilkan, diam. Dia akan dibenci, diam. Dia akan dimusuhi, diam. Dia akan diperangi, diam. Ketika dikatakan kamu juga akan dikeluarkan dari kampungmu, seketika berkomentar, awa mukhrijiyahum, saya mau dikeluarkan dari daerah saya sendiri, dari negara saya sendiri. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada tanah air adalah tanda keimanan. Walaupun tidak ada hadis yang seperti itu, namun ini adalah dari banyaknya kisah-kisah Rasulullah SAW juga membuktikan bahwa arti daripada kalam yang sering kita dengar, cinta tanah air termasuk keimanan, itu artinya benar walaupun secara lafadznya tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid lahir di kota Makkah, ya, sekitar 68 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, usianya sudah 68 tahun, dan beliau meninggal 2 atau 3 tahun sebelum hijrah, artinya meninggal dan berusia 65 tahun. Dan menikah dengan Rasulullah usianya berapa? 40 tahun bersama Rasulullah SAW. Dari ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, artinya usia Siti Khadijah 40 tahun, sampai beliau meninggal pada tahun ke-11 daripada kenabian. Kemudian 2 tahun setelahnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Siti Khadijah lebih tua dari Rasulullah SAW berapa tahun? 15 tahun. Dan beliau termasuk cucu dari Al-Asad, adalah orang kaya, tanahnya depan Ka'bah langsung. Mahal nggak kira-kira? Kalau main hitung-hitungan tanah mahal ini dikejar seluruh orang di dunia. Apalagi Arab pada masa itu, mereka fanatik sekali dengan Ka'bah. Ini rumahnya Siti Khadijah itu, ya, tanah yang dibilang tanah emas ini, ya, per meternya mahal, rumahnya besar sekali dan menghadap Ka'bah, langsung menghadap Ka'bah. Bayangkan, ya,
Tadi saya katakan apa? Bayangannya saja nempel. Jadi kalau orang tawaf itu, kalau dia lewat nutupin bayangan rumah Siti Khadijah atau Al-Asad, kakeknya daripada Sayyidatuna Khadijah. Siti Khadijah sebenarnya setelah beliau dewasa dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau sempat menikah ya, dan ini sudah pernah kita bahas ya di dalam perjumpaan kita beberapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya. Ya, beliau pernah menikah dengan 2 orang. Yang pertama Atiq, nama suaminya, yang kedua namanya Abu Halah. Namanya Atiq ibni Abid ibnu Makhzum, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini juga terkenal di Arab. Bani Makhzum ini banyak. Di antaranya Bani Makhzum adalah neneknya Rasulullah, Fatimah bintu Amr ibnu A'id al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum banyak sekali ya, Bani Makhzum. Nah, Atiq ibn Abid ibn Makhzum ini adalah suami pertama Siti Khadijah. Menikah dengan Atiq, punya anak namanya Hindun. Menikah dengan Atiq, punya anak namanya Hindun. Dan Hindun ini termasuk orang yang masuk Islam dan menikah. Ya. Kemudian nikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Ya, Ibnu Zurarah Al-Usaidi At-Tamimi. Ketika menikah Siti Khadijah dengan Abu Halah ini, punya anak namanya Hindun juga. Ya, tapi Hindun ini Hindun laki-laki. Kalau Hindun yang pertama, anak pertama Siti Khadijah, Hindun perempuan. Nah, orang kadang-kadang rincu nih, ini Hindun yang mana? Kalau dia baca kitab Syama'il Rasulullah SAW, contohnya Syama'il karya Imam Tirmidzi, yang banyak mensifatkan fisik Rasulullah, itu anak tirinya Rasulullah namanya Hindun. Ini Hindun yang mana? Hindun yang kedua, Hindun yang cowok, bukan Hindun yang cewek. Ya, paham? Paham atau tidak? Ini boleh didengar semua sahabat-sahabat, karena Siti Khadijah katanya punya anak Hindun namanya, anak tirinya Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirah-sirah, riwayat fisik Rasulullah SAW itu biasanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masih kecil atau yang hidupnya di rumah Rasulullah, seperti Zaid bin Harithah, Anas bin Malik, kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Hindun. Hindun ini siapa? Hindun binti Hindun ibnu Abi Halah. Hindun yang laki-laki, putra daripada Abu Halah. Kata kata Abu Umar, kana fasihan balighan, wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ahsanu atqan, wa qad qutila ma Ali bin Abi Thalib yawm waqi'atil Jamal. Beliau ini meninggal ketika ada peperangan namanya peperangan onta ya, peperangan Jamal. Pernah dengar? Pernah dengar? Ya, ada selisih faham antara Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian terjadilah percekcokan, lalu itu dinamakan Mauqi'atul Jamal ya, peperangan unta. Kenapa? Karena Siti Aisyah ketika itu mengendarai unta. Kisahnya seperti apa dan siapa yang paling benar? Sayyidina Ali ketika itu yang benar, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah tidak salah. Ya, siapa yang benar? Sayyidina Ali ketika itu benar dan Sayyidatuna Aisyah tidak salah. Faham atau tidak? Ya, Sayyidina Ali ijtihad dan benar, mendapatkan pahala 2. Sayyidatuna Aisyah ijtihad dan tidak benar, dapat pahala 1. Yang suka ngomongin sahabat boro-boro dapat pahala. Faham atau tidak? Nabi Muhammad katakan, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad kemudian dia benar, dia mendapatkan pahala 2. Orang yang berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan pahala 1. Tapi yang berijtihad dan mampu berijtihad, wah kalau begitu saya juga mau ijtihad. Ilmunya mana bro? Ijtihad perlu kepada ilmunya. Kalau yang ngaku-ngaku udah banyak, orang gila aja bisa ngaku. Paham atau tidak? Jadi sekarang orang ya boleh mau mengaku bahwa dirimu ijtihad seperti para ulama terdahulu, karena yang memberi mereka Allah, Allahnya masih ada, bisa. Tapi buktikan dengan ilmiah, dengan keilmuan, dengan usaha dan riwayat saja susah sekarang. Kalau Syafi'i mengatakan sesuatu an Malik an man? An Nafi'.
Nafi' dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari siapa? Dari Rasulullah. Kan enak dengarnya. Kalau kita dari siapa? Bisa-bisa sampai 40 orang. Ini kabar setiap dari satu orang sudah berubah-ubah. Ambilin coklat, bilang ke teman satu. Teman bilang, kata Habib Ali ambilin coklat. Ada tambahan kata Habib Ali. Itu baru 3. Satu lagi bilang, aduh Habib Ali suka gula nggak? Kayaknya suka. Kata Habib Ali ambilin coklat agak manis sedikit tuh. Baru 5 orang. 5 orang sudah berubah. Bayangin 40. Ya, udah ada yang nambahin begini, udah ada yang ngurangin seperti ini. Kalau mereka wajar untuk berijtihad karena apa? Zamannya masih dekat dengan Rasulullah SAW. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang memberi mereka siapa? Yang memberi mereka siapa? Allah. Allahnya masih ada atau tidak? Ada. Tapi buktikan. Jangan hanya ya mengaku-ngaku saya ini ustadz terbesar di sini. Saya punya ilmu seperti ini. Saya mampu berfatwa seperti ini. Ya, ala kulli hal. Kalau sahabat Nabi itu mereka ahlul ijtihad, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Dan mauqi'atul jamal, ya, kejadian peperangan unta tersebut, ya boleh saja kita baca. Akan tetapi ketika kita membacanya dengan kacamata husnudzan, itu pesan saya. Saya pengen tahu nih peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Apa namanya? Peperangan Siffin. Saya pengen tahu nih peperangan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, pengen tahu kisahnya. Saya katakan boleh saja mengetahui sejarah, tapi tolong gunakan kacamata husnudzan sebelum kamu berusaha untuk membaca. Karena yang salah di sini tidak salah. Yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Oleh karena itu dikatakan wa ma jara bainas shihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi antara sahabat, kita diam. Kita gunakan manhaj diam. Siapa kamu yang bisa mengomentari orang yang di atasmu? Gak bisa. Kita hanya mengambil pendapat bahwa mereka itu adalah ahlul ijtihad, yang benar mendapatkan pahala 2, yang salah mendapatkan pahala 1. Setelah menikah dengan 2 orang ini, pertama dengan seorang laki-laki bernama Atiq Al-Makhzumi, Siti Khadijah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Setelah itu Siti Khadijah berjanji tidak mau menikah lagi setelah itu. Datang orang nawarin diri, nggak mau. Datang orang nawarin harta, nggak mau. Datang orang menawari kekuasaan, nggak mau. Siti Khadijah yang datang kepada Nabi, menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW menikahi Sayyidatuna Khadijah 15 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Karena ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, usia Rasulullah berapa? 25, dan Siti Khadijah usianya berapa? Yang menikahkan mereka siapa? Namanya Amr ibnu Asad. Ya, Amr ibnu Asad. Ya, adik beradiknya Khuwailid. Ya, ketika minta Abu Thalib kepada Rasul Siti Khadijah. Dan kita sudah ceritakan apa penyebab Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Dan buat teman-teman ya, doakan supaya percetakan kitab saya yang terbaru ini cepat kelar dan cepat keluar ya. Jadi semuanya tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kepo tentang istri Rasulullah SAW, ya saya kasih tahu, insya Allah di awal-awal tahun insya Allah akan keluar satu buku tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah ya diambil dari kisah-kisah yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga dengan cara kekinian. Jadi bahasanya saya lebih mengambil sastra. Jadi modelnya kayak novel. Ya, bahasanya dirubah seperti novel. Jadi insyaallah di MRBJ juga nanti disiapkan banyak. Jadi insyaallah buat teman-teman yang mau, doain dulu biar cepat selesai. Jadi buat kita yang paling terpenting dari buku itu, dari kitab itu, yang penting manfaat saja. Semua orang bisa kenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu,
Larinya ke siapa? Larinya ke siapa? Siti Khadijah. Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah katakan, zammiluni, zammiluni, ayo pakaikan saya selimut. Siapa yang memakaikan selimut kepada Rasulullah? Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah SAW hanyalah ditemani oleh Siti Khadijah. Kemudian belum cerita, belum apa, kata Siti Khadijah, kalla abshir, gak ada apa-apa Muhammad, tenang aja, tenang aja, ini kabar gembira. Enggak ditanya dulu, ayah naon Kang, ayah naon, enggak. Habis dapat masalah ya, enggak. Habis tabrakan ya, enggak. Habis ribut ya, enggak. Ada apa Kang? Enggak. Ada apa Bang? Enggak. Ketika melihat wajah suami bingung, langsung dibilangin, udah tenang aja, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Anggap aja yang berlalu berlalu. Absyir. Ya, kita bakalan senang, kita bakalan bahagia, tenang aja. Saya selalu bersama kamu. Demi Allah, di saat belum banyak orang yang menyebut nama Allah, Siti Khadijah mengatakan, wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada, kamu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kamu orang paling baik wahai Muhammad. Kamu menyambung silaturahmi, kamu berkata jujur, kamu yang menanggung beban semua orang, kamu adalah orang yang mencari-cari orang-orang yang kekurangan sehingga kamu beri kepadanya, kamu adalah orang yang baik kepada tamu, kamu adalah orang yang membantu setiap. Kamu jangan takut wahai Muhammad. Kira-kira kalau suami digituin tenang gak kira-kira? Ya, suami digituin tenang nggak? Sayyidatina Khadijah, di antara kelebihannya apa? Rasulullah ketika ada masalah, orang yang pertama kali Rasulullah datangi adalah Sayyidatina Khadijah, dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Suaminya ngajak, langsung iya. Padahal orang pintar, orang cerdas. Ntar dulu Bang, ya, kita pikir-pikir dulu, ini urusan agama ini. Enggak. Sudah yakin sama Nabi Muhammad SAW semikian rupa, sehingga apa? Sehingga Sayyidatuna Khadijah seketika mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dan beliau adalah orang yang paling kuat di saat Nabi Muhammad dibicarakan dari belakang. Nabi Muhammad dibicarain, orang ini mulai. Biasanya istri langsung nggak kuat ini, waduh saya shopping ditanya-tanya orang, saya pergi ke rumah tetangga ditanya-tanya lagi, begini begitu, ribet urusan saya sekarang sama Muhammad, udah saya nggak mau lagi sama Muhammad. Enggak. Bahkan kisah yang membuat air mata menetes di saat membacanya, di saat momen-momen yang tepat. Kalau kita baca kisah Siti Khadijah, di dalam buku saya itu ada tentang bagaimana Siti Khadijah mau ikut serta dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad didiskreditkan, Nabi Muhammad diembargo, Nabi Muhammad SAW diasingkan selama 3 tahun. Bani Hashim semuanya dinaikkan di atas bukit, nggak boleh ada yang ngasih makan, nggak boleh ada yang ngasih minum. Berapa lama? 3 tahun. Sampai perjanjian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus sendiri, dan semua perjanjian tersebut yang tergantung di Ka'bah semuanya dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma, nama Allah saja. Antum tahu, Siti Khadijah yang bukan dari Bani Hashim ikut di situ, padahal nggak perlu. Kalau Siti Khadijah mau keluar, keluar nggak? Suami saya di sana, saya ikut di sana. Mau dimanapun suami saya berada, saya ikut. Bukan pas enaknya doang ikut, ini pas lagi sulit. Sampai dikatakan anak orang terkaya di kota Makkah dan penerus bisnis terbesar di kota Makkah dan bos dari ratusan orang ini, selama 3 tahun itu diantara yang makan, beliau makan apa? Hanyalah rumput-rumput yang ada di daerah. Sehingga di sini terlihat di leher Siti Khadijah ada bekas-bekas luka karena banyaknya makan dedaunan-dedaunan tersebut. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, khairu nisaiha Maryamu bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baiknya wanita pada zamannya adalah Siti Maryam, dan sebaik-baiknya orang pada zaman kita adalah Siti Khadijah. Ada sebagian lagi menambahkan, wa khairu nisa'il alamin Fatimah bintu Muhammad. Sebaik-baik, Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik wanita pada zaman Siti Maryam, sebaik-baiknya wanita pada zaman Rasulullah, sebaik-baiknya wanita adalah siapa? Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah satu-satunya orang yang mendapat salam langsung dari Allah.
Siti Aisyah dapat salam dari malaikat Jibril. Ya, Siti Aisyah dapat salam dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW ketika bersama malaikat Jibril, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya, sekarang ada orang yang lagi datang membawa satu wadah isinya makanan. Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kabarkan kepadanya bahwa Allah kirim salam kepadanya, dan sampaikan salamku juga kepadanya, dan beri kabar kepadanya bahwa Allah sudah menyiapkan satu tempat yang istimewa di surga dari qasab, la sakhab, dari mutiara, bukan dari semen. Ya, tempatnya itu bukan dari kayu, tapi dari mutiara. Tempat sudah istimewa di surga, tapi bakalan kita lihat insya Allah kalau kita masuk surga, tempat Siti Khadijah bintu Khuwailid yang dijanjikan oleh Allah kepada, ya, kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ditanya, apa alasanmu wahai Rasulullah mencintai Khadijah? Apa? Alasannya apa? Dia kaya, itu kan bisa jadi alasan. Dia cakep, itu kan bisa jadi alasan. Dia pinter, dia punya nasab bagus, itu kan bisa jadi alasan. Dia orang yang pertama kali masuk Islam, itu kan bisa jadi alasan. Dia orang yang paling baik, bisa jadi alasan. Tapi ketika Rasulullah ditanya, apa sih alasan Rasulullah SAW cinta kepada Sayyidatuna Khadijah? Beliau hanya menjawab, inni ruziqtu hubbaha. Apa alasan Rasulullah cinta kepada Sayyidatuna Khadijah? Nggak tahu. Emang itu dari rezeki dari Allah. Allah jadikan saya, memberikan kepada saya rezeki untuk cinta kepadanya. Cinta tanpa alasan. Cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah, cinta tanpa alasan. Wah, ini boleh dibikin lagu nih, cinta tanpa alasan. Ya, cinta tanpa alasan. Memang udah dari sananya cinta gitu. Jadi nggak bisa dibahas-bahas lagi, ya. Cinta Rasulullah SAW begitu hebat sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha. Walaupun ana nggak pernah ketemu sama Siti Khadijah, tapi orang yang paling saya cemburui adalah Siti Khadijah. Qalat wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha syah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau motong kambing, arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Ayo potongan-potongannya bagiin ke teman-temannya Siti Khadijah. Bagi-bagiin. Qalat fa aghdabtuhu yawman, kata Siti Aisyah, pernah saya bikin marah Rasulullah sekali. Faqultu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya, faqala Rasulullah SAW, inni qad ruziqtu hubbaha. Aisyah, nggak bisa. Emang udah dari sononya saya dapat rezeki ini untuk cinta kepadanya, nggak bisa dibuat-buat. Rasulullah SAW kadang-kadang iparnya kalau datang, Halah namanya, datang ke Rasulullah SAW, diajak ngobrol sama Rasulullah SAW. Suka Rasulullah SAW ngobrol dengan keluarga Siti Khadijah. Kenapa? Karena gerak-geriknya atau suaranya menyerupai suara istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW paling banyak nyebut nama wanita Siti Khadijah di hadapan semua orang. Ya, jadi kalau kita bahas Siti Khadijah ini nggak bakalan habis-habis, karena beliau adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari banyaknya manusia Allah Subhanahu wa taala muliakan Sayyidah Khadijah. Bayangkan kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, innallaha yutahhiru ba'laka wa kaifa la yutahhiru na'laka, innallaha yutahhiru na'laka wa kaifa la yutahhiru ba'laka. Ya Rasulullah, Allah mensucikan sendalmu, gimana nggak disuciin istrinya? Sendalnya Rasulullah aja disuciin sama Allah. Ya, gimana innallaha yutahhiru na'laka wa kaifa la yutahhiru ba'laka. Allah mensucikan sendalmu, gimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mensucikan istrimu? Rasulullah SAW betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang hebat berupa Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Menikah dengan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki putra dan putri yang begitu hebat. Di antaranya putra Nabi Muhammad SAW Al-Qasim, kemudian Abdullah, ya, kemudian Zainab, kemudian siapa lagi, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, dan juga Fatimah. Anak-anak laki-laki semuanya meninggal. Anak-anak laki semuanya meninggal di zaman Rasulullah SAW, kecuali yang perempuan-perempuan. Zainab menikah dengan seorang laki-laki bernama Abul As ibn Rabi', punya anak namanya Umamah sama Ali. Rasulullah punya cucu dari Zainab. Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin
Affan. Meninggal ya Ruqayyah di zaman Rasulullah SAW ketika setelah kepulangan Nabi dari peperangan Badar, menikah lagi Sayyidina Uthman dengan putrinya Rasulullah lagi yang bernama Ummu Kulthum. Zainab anak putri pertama Rasulullah SAW menikah tadi dengan siapa? Abul As ibn Rabi. Ini juga boleh nih ya buat teman-teman yang dengar secara online juga ataupun secara offline. Kalau mau dengar kisah cinta yang paling menarik, yang paling hebat, diantaranya adalah kisah cinta Zainab bintu Rasulullah SAW dengan Al-As bin Rabi. Karena apa? Mereka berdua ini saling cinta mencintai. Suami istri yang begitu hebat, tapi dipisahkan karena agama. Yang satu bapaknya Nabi dibawa ke Madinah, ini anaknya. Yang satu suaminya ini nggak bisa keluar dari kota Mekah karena paksaan keluarganya. Sehingga mereka berdua berjauhan sampai beberapa lama, padahal udah punya anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala permudah, akhirnya berjumpa lagi di kota Madinah karena Al-As ibn Rabi termasuk orang-orang yang ditawan ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, dan ini pembahasan ulama fiqih. Mereka katakan apakah menikah lagi dengan nikah yang baru atau otomatis setelah masuk Islam jadi suami istri lagi ya. Itu pembahasannya dalam pembahasan fiqih. Putri kedua Rasulullah SAW namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum, menikah dengan Sayyidina Uthman. Ruqayyah meninggal, Sayyidina Uthman tidak hadir peperangan Badar karena merawat istrinya, nikah lagi dengan Ummu Kulthum. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Uthman ini ditawarkan oleh Sayyidina Umar dengan putrinya yang bernama Hafsah. Uthman ini kaya raya, duitnya banyak, pinter, dekat dengan Nabi, sahabat yang termasuk pertama masuk Islam, tidak ada kekurangan sama sekali. Sayyidina Umar maju, Uthman, saya punya anak putri. Siapa? Hafsah lagi sendirian. Kira-kira mau atau tidak? Akhir saya pikirkan, saya istikharah sama Allah, saya minta pendapat Rasulullah SAW. Karena semua orang akan bertanya tentang kepada Rasulullah dulu sebelum menikah. Ya. Kemudian Sayyidina Uthman datang ke Rasulullah, bilang, wahai Uthman, wahai Rasulullah SAW, saya ditawari oleh Umar untuk menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah. Ya, ngomong sama mantan mertuanya ya, pada Rasulullah SAW. Gimana menurut Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Umar dipanggil Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah katakan, wahai Umar, mau atau tidak saya kasih yang lebih baik dari Uthman? Kemudian Sayyidina Uthman lihat, wah ini ya, calon istri saya, Rasulullah SAW akan tawarkan kepada orang yang lebih baik. Kemudian dikatakan kepada Sayyidina Uthman, mau atau tidak saya berikan kepadamu yang lebih baik dari Hafsah? Semuanya dapat. Bagaimana ya Rasulullah? Hafsah saya akan nikahi, kata Rasulullah, dan Uthman akan mendapatkan Ummu Kulthum, adiknya Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Rasulullah SAW katakan, zawiju Uthman, nikahkan putri kalian sama orang yang seperti Uthman. Setelah meninggal putri Rasulullah SAW, Ummu Kulthum. Jadi Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum juga meninggal. Kata Rasulullah, zawiju Uthman, nikahkan putri kalian sama orang yang seperti Uthman. Lau kanat indi thalithah la zawajtuha Uthman. Kata Rasul, kalau saya punya anak perempuan lain lagi, saya nikahkan lagi. Meninggal lagi anak saya nikahkan lagi. Sayyidina Uthman bin Nabi Muhammad, perempuan yang ada riwayat Nabi Muhammad gendong-gendong sambil sholat. Jadi ada ulama dari madhab Maliki yang bisa bergerak lebih daripada 3 gerakan. Ya, kalau sholat ya bisa gitu, goyang sana, goyang sini, jalan sana. Kalau madhab kita boleh atau tidak? Nggak boleh, 3 gerakan langsung batal. Kemudian satu ulama dia pakai imamahnya jatuh, diambil, dia pakai. Lagi sholat, ini orang awam di belakang bilang, gimana ini? Kok sholat pakai imamah, berapa gerakan itu? Setelah sholat ditanya, Syekh, kenapa kok ente pakai imamah, berapa gerakan itu? Apa kata beliau? Lahamlul umamah athqalu min lubsil imamah. Gendong umamah lebih berat dari cuma sekedar pakai imamah. Maksudnya apa? Pengambilannya adalah hadis Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pernah sholat gendong Sayyidatuna Umamah, gendong begini. Jadi kalau Rasulullah mau ruku, ditaruh dulu, sujud, kemudian digendong lagi.
Paham nggak? Kata ulama ini, bawa umamah itu lebih berat dibanding hanya sekedar wallahu a'lam. Mudah-mudahan barakah, dan mudah-mudahan ini teman-teman yang datang dari selepas maghrib ini betul-betul hebat, luar biasa. Setiap malam minggu ini memang Jabodetabek, Tangsel dan Jakarta ini luar biasa banyak majelis-majelis. Mungkin juga sebagian di antara teman-teman kita ini sudah ngincer ada beberapa majelis lagi selepas ini, pengen buru-buru kabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada kita, dan insyaallah Allah berikan kekuatan, dan yang terpenting Allah memberikan manfaat dan ilmu setelah kita keluar dari majelis ini. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.